Sejujurnya, Qin Yichan menjadi gila. Bukankah Anda setuju dengan Athena untuk menemukan petunjuk tentang para pemberontak di bidang bintang awan yang menelan? Cukup untuk mengikutinya sepanjang jalan. Setelah menempuh jarak 108.000 mil, mampu mengikuti kecepatan transmisinya sendiri agak terlalu menantang. Athena tak berdaya mengangkat bahunya. Aku tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak. Tali bahu yang longgar jatuh, dan bahu yang harum menjadi semakin menyilaukan di bawah sinar matahari yang hangat dari kuil penguasa cahaya. Tidak ada cara lain. Bukankah Zeus memintaku untuk melindungimu? Kupikir jika kau dibawa pergi lagi, dan aku tidak bisa menemukan siapapun, aku pasti akan terburu-buru, dan aku tidak akan bisa membantu Anda segera. Biarkan Zeus. Orang dewasa telah memberi saya senjata ajaib, sehingga saya bisa berada di sisi Anda kapan saja, di mana saja. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Aku tidak tahu bagaimana cara menutup benda ini. Athena sekarang penuh dengan keluhan, tetapi Qin Yichan tidak mempercayainya sama sekali. Karena Qin Yichan tahu bahwa Athena pasti melakukannya dengan sengaja. Tidak akan pernah ada kecelakaan kecil dan kemungkinan lain. Dia hanya ingin menyiksa dirinya sendiri. Qin Yichan menggertakkan giginya dengan marah, dan tiba-tiba menatap Athena. Zeus benar-benar berkata untuk membiarkanmu melindungiku? Athena mengangguk secara alami. Itu alami. Qin Yichan menarik napas dalam-dalam dan menatap Athena lagi. Apakah kamu benar-benar dipaksa untuk berteleportasi denganku? Athena mengangguk mantap. Apakah kamu pikir aku ingin mengikutimu berkeliling dan berteleportasi? Kamu dapat terbang beberapa tempat dalam sehari, dan kamu dapat melihat bunga-bunga dengan cepat. Mata Qin Yichan berbinar. Dia menatap Athena, Dewi Kebijaksanaan, dan sudut mulutnya terangkat dengan liar. Jadi, jika aku melakukan sesuatu padamu sekarang, kamu tidak akan bisa melarikan diri? Dan kamu tidak bisa melawan? Athena menundukkan kepalanya dan dengan malu-malu setuju. Seekor anjing tunggal selama puluhan ribu tahun, seorang pelayan tua dalam arti absolut. Setelah seharian mengamati, dia akhirnya tidak bisa menahannya, dan dia menggunakan semua cara rayuan dalam pikirannya. Saat berikutnya, dalam penglihatan Dewi Kebijaksanaan, Athena, hanya wajah tersenyum jahat Qin Yichan yang tersisa. Kalau begitu aku harus melakukan sesuatu padamu. Athena menundukkan kepalanya karena malu, wajahnya memerah. Pada saat berikutnya, Athena tercengang, melihat rantai yang tak terhitung jumlahnya yang tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan lingkaran sihir yang tak terhitung jumlahnya sudah berjalan. Apa ini? Qin Yichan melambaikan tangannya, dan segera, rantai mengikat Athena dengan kuat. Qin Yichan tampak bangga saat ini. Benda ini disebut rantai tahanan abadi. Bahkan yang abadi tidak dapat melarikan diri dari rantai ini. Kamu harus berjuang keras. Aku ingin melihat apakah kamu benar-benar dipaksa untuk berteleportasi ke sini, atau kamu menindaklanjuti inisiatifmu sendiri. Qin Yichan mencibir, dan pada saat berikutnya dia muncul kembali di aula utama cahaya. Dia dengan hati-hati memeriksa bagian dalam dan luar ruangan, dan tidak menemukan jejak Athena. Qin Yichan mengangguk setuju. Athena benar-benar berbohong padaku. Meskipun dia yakin akan tipuan Athena, Qin Yichan masih merasa mati rasa ketika dia melihat kembali ke tempat tidur. Itu adalah salah satu dari 12 dewa utama, dan itu bukan sesuatu yang bisa diprovokasi dengan santai. Bukankah ada pepatah yang bagus? 30 seperti serigala, 40 seperti harimau, dan 50 bisa duduk di tanah dan menghisap tanah. Athena ini memiliki umur setidaknya puluhan ribu tahun. Itu adalah keberadaan yang Kaisar Giok tidak mampu untuk memprovokasi. Qin Yichan tidak memiliki ide sedikit pun untuk berdebat dengan Athena. Hal semacam ini, mari kita kesampingkan untuk sementara waktu. Setidaknya, Qin Yichan harus menunggu sampai tubuhnya mendapatkan kembali keinginannya dan siap menerima Athena. Sampai saat itu, berpura-puralah bodoh jika Anda bisa, sembunyikan jika Anda bisa, dan tegas dan tidak simpatik. Qin Yichan terbatuk ringan, dan tepat saat dia mendorong pintu keluar, sesosok tiba-tiba muncul di depannya. Dia mirip dengan Athena, keduanya penuh seksi dan menawan. Athena, kenapa kamu masih mengikutiku? Qin Yichan meraung pelan dan mundur beberapa langkah. Kali ini, Qin Yichan terpaksa mati. Athena, biarkan aku memberitahumu, bahkan jika Zeus datang hari ini, itu tidak mungkin. Jika kamu memaksaku lagi, aku akan mati di tempat untuk kamu lihat. Raungan Qin Yichan ditekan hingga ekstrim, dan dia penuh dengan momentum dan tekad. Selama dia adalah manusia, dia bisa merasakan tekadnya dari auman Qin Yichan. Tapi orang di depannya tidak bereaksi sama sekali, malah tertawa terbahak-bahak. Hei, apa yang dilakukan penyihir tua itu padamu? Itu membuatmu takut. Mendengar suara ini, Qin Yichan segera bereaksi dan melihat ke atas. Itu adalah Hebo, Dewi Pemuda. Gaun Heber hari ini lebih menyenangkan daripada sebelumnya. Gaun polos, rok panjang ringan, meskipun tidak ada rambut halus. Tetapi ada suasana muda dan indah di mana-mana. Terutama sepasang lengan telanjang, sangat proporsional, kulitnya seperti batu giok.
Hebe. Ada suara mendengung di kepala Qin Yichen. Ini hanya mengiring dewa pergi. Mengapa yang lain datang? Bukankah menyenangkan untuk bekerja sama dengan Heber terakhir kali untuk menipu Zeus? Mungkinkah orang ini telah bertobat? Qin Yichen dengan cepat berdiri dengan ekspresi malu di wajahnya, mengambil inisiatif untuk membuat teh, dan meminta Hebo untuk masuk ke kamar dan duduk. Menghadapi tiga dewa utama Ares, Athena, dan Poseidon, Qin Yichen masih memiliki modal kulit. Selama dia tidak bermain terlalu banyak, dia tidak akan khawatir tentang hidupnya. Tetapi Hebo ini tidak terkait dengan dirinya sendiri. Ya, tidak ada persimpangan. Jika ini sedikit salah, siapa yang tahu jika dia akan memotong dirinya sendiri di tempat. Qin Yichen duduk tegak, melihat ke sisi lain ruangan tanpa melihat ke samping. Keduanya duduk di kedua sisi meja teh. Posisi ini sempurna untuk menghindari pandangannya dan menyinggung Dewi Pemuda. Dia bertanya pada Hebo, bisa juga. Tanggapi segera. Diam-diam memberi pujian pada diri sendiri. Detail etiket ini masih ada. Tepat ketika Qin Yichen berpikir tentang bagaimana berbicara, Hebo mengangkat cangkir teh dan menyesapnya perlahan. Sangat pahit. Dengan mulut mengerucut, Heber meletakkan cangkir teh di atas meja dan mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Ini yang biasanya kamu minum? Qin Yichen memiringkan kepalanya sedikit untuk menunjukkan rasa hormat kepada Hebo, dewa utama, dan kemudian menjawab dengan hormat. Itu adalah kebiasaan yang ditinggalkan oleh manusia. Minum teh untuk kesehatan juga merupakan kebiasaan. Begitu Heber mendengar kata, kesehatan, dia langsung tertarik. Kesehatan? Bagaimana? Qin Yichen tiba-tiba merasakan sakit kepala. Arus utama di dunia ini mengundang tamu dengan anggur berkualitas, tetapi saya hanya punya satu porsi teh. Dalam banyak kasus, alasan mengapa teh disiapkan adalah karena Ares, dewa perang, mengetahui hobi kecil Qin Yichen, jadi dia menyiapkannya secara khusus. Saya ingin menjelaskan kepada Hebo alasannya, dan menjelaskan kebiasaan yang dibawa oleh 3000 istana Tao ini. Jelas bukan tugas yang mudah.